Kalau begitu kita lihat ya rekomendasi saham pilihan dari Mas Faras secara lebih lengkap dalam tabel grafis berikut ini pemirsa. Bisa Anda cek ya, ini adalah rekomendasinya tadi sudah disinggung bahwa lebih banyak merekomendasikan memang masih perbankan ya. Ada BBRI dan Bank Mandiri, kemudian dari sektor lain ada Pegas dan juga Medco, semuanya direkomendasikan buy. Untuk BBRI terlebih dahulu, Mas Faras analisanya seperti apa? Mungkin ini langsung aja BBRI dan BMRI ya. Memang kalau untuk kedua perbankan ini kami memang lebih menyukai BBRI dan BMRI walaupun memang secara valuasi dia price book-nya itu kan di atas satu ya. Tapi memang kami melihatnya mereka berdua ini akan memiliki heavy exposure yang sangat benefit ya dari kenaikan interest rate, terutama dari saluran kredit kepada retail dan juga wholesale. Seperti itu. Dan kami juga positif, mereka juga bisa mencetak net interest margin dan juga capital adequacy ratio atau CAR yang positif ya di tahun ini dan juga di tahun ke depan, dan tentunya akan menjadi index mover gitu tahun-tahun berikutnya. Jadi kami memang merekomendasikan buy dari sektor perbankan itu untuk BBRI dan juga BMRI. Oke, BBRI 4560 langsung masuk saja atau tunggu koreksi lanjutan, Mas Faras? Kalau dari kami pribadi, kami sih lebih menyukai kalau adanya koreksi terlebih dahulu ya, supaya memang secara valuation itu lebih murah gitu. Cuman memang untuk target price BBRI sendiri kami berada di 5.550, maka dengan level sekarang itu ada sedikit upside sekitar up to 20%, ini kemungkinan menjadi level yang menarik untuk masuk. Sedangkan untuk BMRI sendiri kami target harga di 10.600, jadi kemungkinan masih ada upside sekitar 10% lebih seperti itu. Dari pola yang terbentuk di BBRI secara teknikal ini pola apa Mas Faras? Kalau dari polanya sendiri kita memang sekarang ini kalau secara fund flow ya itu juga mulai banyak yang masuk kepada BBRI, dan kita juga melihat memang dia sudah sempat terkoreksi ya beberapa waktu yang lalu ya. Jadi memang kami sih melihatnya BBRI ini kemungkinan akan memiliki tren yang relatif kuat gitu ya di sektor financial dalam jangka waktu mendekat. Oke, sementara Bank Mandiri kita lihat kinerja 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, year to date pemirsa itu semuanya masih hijau begitu ya. Oke. Ya, cukup menarik untuk kedua saham perbankan ini, dan kita akan lanjutkan untuk analisis saham rekomendasi lainnya dari Mas Faras sesaat jeda berikut. Tetap bersama kami akan segera kembali. Oke, tadi sampaikan oleh Mas Faras, Wiki ya, masih ada peluang untuk IHSG ini mungkin akan melemah terlebih dahulu karena kan kenaikannya kemarin anomali ya ke 7.200, tapi masih ada saham-saham yang tetap layak dicermati. Salah satunya adalah perbankan, kemudian juga yang defensif itu adalah consumer good dan juga sektor telekomunikasi. Betul sekali, dan masih terkait dengan sektor-sektor yang cukup terpengaruh terhadap berbagai macam isu yang terjadi belakangan, yaitu adalah mengenai konversi dari kompor gas ke kompor listrik. Implikasinya terhadap Pegas seperti apa, Mas Faras? Kalau mengenai konversi dari kompor gas ke kompor listrik, kami sih melihatnya ini akan memakan waktu yang tidak cepat ya. Jadi memang secara perubahannya mungkin tidak akan terlalu drastis terhadap Pegas. Dan juga kita perlu mengingat komposisi gas rumah tangga terhadap portofolio penyebaran gas dari Pegas itu dia relatif kecil. Kita bisa bilang itu di bawah 10%, karena memang komposisi dari penyebaran distribusi gas dari Pegas itu kebanyakan lebih ke industrial. Jadi memang apabila adanya pengalihan ini, kami sih melihat Pegas ini masih akan positif, terutama dari distribusi gas terhadap industrial. Oke. Secara tren untuk Pegas sendiri year to date 6 bulanan dan juga 3 bulanan masih mencatatkan penguatan, tapi kemudian secara bulanan mencatatkan pelemahan 4,9%. Harga terakhir di 1.850, bisa langsung masuk untuk Pegas atau seperti apa, Mas Faras? Kalau di Pegas sendiri kita rekomendasi di harga 2.100 ya, karena menurut kami ini Pegas itu dia memiliki nilai yang valuation yang relatively discount ya dibandingkan dengan peers-nya di global dan juga regional. Untuk story Pegas sendiri, kami ke depannya melihat Pegas itu kan dia akan memulai proyek Blok Rokan ya, yang akan berlangsung di 2023 nanti. Itu nanti Pegas akan mendapatkan tambahan EBITDA sekitar 80 juta dolar lebih. Dan juga ada proyek Saka Energi yang dimana itu juga kemarin sudah mentuai torehan positif. Jadi ke depannya ini juga akan menjadi kontributor yang positif juga bagi Pegas. Dan juga ada sentimen kenaikan
kenaikan HGBT ya atau harga gas itu juga akan menjadi sentimen positif karena di mana pegas ini dapat meningkatkan harga jualnya sehingga dapat mendorong profitability-nya. Baik, target 2.100-an akan tercapai sekitar berapa lama Mas Faras? Target kami ini untuk 12 bulan ke depan. 12 bulan ke depan. Mas Faras, kalau mencermati dari net foreign buy investor asing di regular market, kalau secara year to date dan juga 6 bulan terakhir memang masih positif. Kalau 6 bulan terakhir tuh sekitar 1,3 triliun rupiah. Tapi mulai ada penjualan kalau diambil 3 bulan terakhir gitu ya dan 1 bulan terakhir. Kalaupun 1 minggu juga masih positif 58 miliar rupiah. Tetap ya ini lebih cocoknya untuk kira-kira sampai setahun ke depan. Betul, iya. Untuk pegas sendiri kita bisa masuk di sini untuk lebih ke medium to long term play. Jadi pegas ini masuk di situ. Saham terakhir yang Anda rekomendasikan dari 4 saham adalah Medco. Seberapa menarik saham MEDC ini? Kalau Medco sendiri ini menarik ya, karena di tengah kenaikan harga minyak dunia ya, dan juga ada sentimen di mana OPEC juga akan mengekat oil supply, dan juga di mana US juga memiliki oil inventory yang rendah, serta serta Cina juga akan memiliki demand untuk oil yang besar. Kami memperkirakan Medco ini akan benefit ya dari kenaikan harga minyak ini, dan ini juga tercermin ya dari ekspektasi net income earnings mereka di tahun ini dapat bertumbuh hingga 900% seperti itu. Okay. Nah, dengan demikian Medco ini kami menilai memang menjadi saham yang relatif menarik ya untuk diperhatikan terutama di oil and gas. Dengan target kalau dari Samsung Securities itu sekitar 1.200. Oke, di pembukaan sesi 1 dilepas cukup banyak oleh investor melemah 1,52%. Saat ini berada di level 975. Target price untuk Medco sendiri seperti apa? Sejauh mana pelemahan yang terjadi pada pembukaan perdagangan sesi 1 ini bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke Medco dengan harga yang diskon? Kalau untuk Medco sendiri kami melihatnya di level sekarang ini menarik ya. Tapi apabila ingin masuk kemungkinan karena memang ada aksi tekanan jual dari beberapa hari ini, kami sih melihatnya untuk Medco menunggu untuk adanya uptrend dari time frame-nya short term gitu. Karena memang apabila masih ada aksi jual karena memang banyak investor yang mulai mengkonversi portofolionya menjadi banyak cash dan juga mungkin banyak ke fixed income, kami juga melihatnya Medco ini akan terdampak dari aksi jual tersebut. Tapi apabila adanya uptrend itu mungkin menjadi saat yang menarik untuk bisa masuk. Kalau sekarang kita lihat dari chartnya, apakah ini bukan uptrend? Ini memang sedang uptrend, tapi memang dalam beberapa, kalau kita melihat ya terutama di kenaikan suku bunga ini, kemungkinan sektor energi ini akan memiliki sektor terutama oil and gas ya, itu akan memiliki aksi jual yang relatif besar terutama dari foreign. Jadi kami mungkin akan melihat terlebih dahulu apakah Medco ini layak untuk dimasuki walaupun saat ini sedang terhadap tren uptrend dari tren-tren sebelumnya. Tapi apabila memang koreksi ini hanya sementara, kami melihat ini menjadi saat yang menarik untuk masuk. Layak ketika dia mampu break di posisi berapa kira-kira Mas Faras? Kita sih masih menunggu, kita untuk break posisi berapa kita masih menunggu apabila memang tren koreksi di pagi ini hanya tren koreksi semu ya, dan apabila memang tren ini berbalik menjadi uptrend lanjutan dan ini mengkonfirmasi tren uptrend sebelumnya, ini menjadi saat yang menarik untuk bisa masuk. Baik, sekali lagi untuk target price Medco di berapa dan jangka investasi menarik untuk Medco berapa lama Mas Faras? Target price kami di 1.200, ini untuk jangka investasinya bisa dilihat untuk 6 hingga 12 bulan ke depan. Oke, 6 hingga 12 bulan ke depan. Baik, itu dia rekomendasinya pemirsa saya. Ada BBRI, BMRI, kemudian juga ada Pegas dan juga ada Medco, direkomendasikan sesuai dengan proyeksi yang sudah disampaikan. Kita ke pembukaan perdagangan karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 6 menit, di mana IHSG sesuai proyeksi dari Mas Faras tertekan terlebih dahulu, turun sekitar 0,44% saat ini pada posisi 7.189. Dan berikut ya kami tampilkan juga deretan saham yang menjadi gainers by persentasi. Ya. Ataupun persentase maksud kami ya. Oke, baik. Untuk top gainers adalah UFOE, kemudian Unik,
KJN, SBMA ini saham-saham yang kemudian jarang terlihat di jajaran top gainers, tapi kemudian masuk ke jajaran top gainers di pembukaan perdagangan sesi 1 dengan penguatan masing-masing ini sangat signifikan nampaknya. 15,87%, 9,33%, 9,32%, 8,03%. Ya, karena pagi ini kita tampilkan yang berdasarkan persentase kenaikannya gitu ya. Dan biasanya itu diisi oleh saham-saham second dan juga third liner. Kemudian pemirsa losers based on persen juga pemirsa ya, ada AMMS yang turun 7,98%, BAPA turun 6,34%, TOOL turun 5,71% dan BBSR turun 5,65%. Kita ke Mas Faras kembali soal IHSG nih Mas Faras. Anda katakan tadi kemungkinan akan ada pullback terlebih dahulu, bukan pullback, ada pelemahan terlebih dahulu gitu ya. Peluangnya seperti apa? Seberapa jauh kira-kira IHSG akan terkoreksi? Untuk koreksi di IHSG ini kemungkinan kan karena adanya ini mungkin market merespon dari kenaikan suku bunga 50 bips kemarin itu. Jadi kemungkinan ini ada aksi jual baik dari retail maupun dari institusi foreign maupun domestik. Oleh karena itu memang kemungkinan sih kami melihatnya ini akan terjadi cukup dalam waktu beberapa hari kemudian ya. Tapi memang kami sih melihatnya IHSG tahun ini akan mencetak torehan yang positif ya, terutama karena foreign fund flow untuk ke market kita masih sangat besar, dan juga kita juga optimis dari retail dan juga insti domestik ini juga akan menjadi pendongkrak juga dari market kita. Untuk target IHSG kami melihat IHSG tahun ini bisa mencapai hingga 7.500. Baik, oke. Tadi dia analisa untuk pergerakan dari IHSG dan juga saham-saham yang Anda rekomendasikan. Mas Faras, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi Mas Faras. Terima kasih, baik, selamat pagi. Oke, itu dia ya apa yang disampaikan oleh Mas Faras. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda pemirsa. Dan kami akan segera kembali dengan informasi lainnya di segmen Create Up. Ya, usai jeda pada berikut, tetaplah bersama kami.